Tetapi ketika kondisi COVID-19 yang ada di desa kita sudah berangsur membaik, maka pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian dengan cara mengurangi alokasi penanganan COVID-19 dari 8% menjadi nilai anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa setempat. Seperti yang saya jelaskan tadi, dilaksanakan berdasarkan surat bupati atau wali kota kepada kepala desa yang menyatakan desa dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, di mana pada tanggal 30 Agustus tahun 2022 Kementerian Keuangan merubah ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022. Di antara beberapa perubahannya, di mana PMK 190 tahun 2021 dirubah dengan PMK 128 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa. Di antara beberapa perubahannya yaitu terkait dengan dapatnya desa melakukan perubahan PPKM 8% dari total dana desa yang diterima oleh desa pada tahun anggaran 2022. Hanya terdapat beberapa perbedaan pada proses perubahan PPKM Mikro yang dialokasikan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran 2022 ini. Sebelum kita membahas terkait dengan beberapa teknis perubahan yang ada pada PMK 190 yang dirubah menjadi PMK 128 tahun 2022, perlu kami sampaikan bahwa tidak semua ketentuan yang diatur oleh PMK 190 dirubah dengan lahirnya PMK 128 ini. Di mana pada pasal 32 PMK 190 masih tetap berlaku, di mana pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT desa, kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani, dan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 di desa. Pada ayat 2 disebutkan besaran dana desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas dimaksud sesuai dengan peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 07 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa Pasal 32. Sementara berdasarkan ketentuan PMK 190 Pasal 32 Ayat 2 ini merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang penjabaran APBN tahun anggaran 2022 Pasal 5 Ayat 4 huruf B, di mana setiap desa berkewajiban mengalokasikan minimal 8% dari total pagu dana desa yang diterima oleh desa pada tahun anggaran 2022 untuk penanganan COVID-19 yang ada di desa. Namun pada tanggal 30 Agustus 2022, Kementerian Keuangan mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 yang di dalamnya berisi beberapa proses perubahan yang dapat desa lakukan setelah desa mengalokasikan kegiatan sebesar 8% untuk penanganan COVID-19. Di antara beberapa perubahan yang ada pada pasal 35 yang mengatur terkait dengan pandemi COVID-19 yang dialokasikan oleh dana desa ini, yaitu pada ayat 5 dan ayat 6 pada pasal 35 disisipkan satu ayat
yakni ayat 5A, serta ayat 6 diubah sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut. Pada slide ini saya akan membahas terkait dengan ketentuan PMK 128 pasal 35, di mana terdapat arah baru kebijakan PPKM Mikro di desa, di mana pada pasal 1 menyebutkan bahwa penanganan COVID-19 dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi COVID-19 di tingkat desa atau pos jaga di desa. Yang kedua yaitu fungsi pos komando, di mana pos komando penanganan pandemi COVID-19 atau pos jaga memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat desa. Dan pembahasan ini telah kita bahas pada beberapa konten sebelumnya pada saat kita membedah PMK 190 tentang pengelolaan dana desa. Sahabat desa dapat menyimak kembali kira-kira seperti apa pos penanganan COVID pandemi 19 yang ada di desa ini, atau biasa kita kenal sebagai pos jaga. Pada ayat 3 menyebutkan rincian kegiatan penanganan COVID-19 termasuk pelaksanaan PPKM Mikro di desa yang dilaksanakan oleh desa berdasarkan fungsinya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu ayat 4, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota penerima dana desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 yang didanai dari dana desa. Sementara ayat 5 terdapat ketentuan pengaturan bolehnya desa melakukan penyesuaian anggaran atau perubahan anggaran APBDes untuk kegiatan penanganan COVID-19 di desa. Pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 setempat paling cepat 3 bulan setelah pemerintah desa menganggarkan dukungan pendanaan COVID-19. Klausul ini tentunya masih sama dengan ketentuan PMK 190, di mana pada ayat 5 PMK 190 persis sama yang diatur melalui PMK 128, di mana pemerintah desa sejatinya sudah dapat melakukan perubahan APBDes-nya atau perubahan penggunaan dana desa untuk kegiatan COVID-19 yang 8% tadi, untuk kegiatan lainnya setelah pemerintah desa melakukan analisis terhadap perkembangan COVID yang ada di desa. Bahasa penyesuaian anggaran ini dapat kita artikan dapat bertambah dari nilai 8% atau dapat mengurangi dari nilai total 8% dari dana desa yang kita terima pada tahun anggaran 2022. Bertambah artinya jika kondisi penyebaran COVID-19 di desa semakin memburuk, maka pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian dengan cara menambah alokasi COVID-19 yang ada di desa. Tetapi ketika kondisi COVID-19 yang ada di desa kita sudah berangsur membaik, maka pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian dengan cara mengurangi alokasi penanganan COVID-19 dari 8% menjadi nilai anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa setempat. Pada pasal 35 ayat 5 ini disisipkan satu ayat yang menjelaskan tentang pelaksanaan ayat 5 tadi, yaitu ayat 5A. Ayat 5A ini belum diatur di PMK 190 dan diatur di PMK 128. Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19 oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat 5 seperti yang saya jelaskan tadi dilaksanakan berdasarkan surat bupati atau wali kota
kepada kepala desa yang menyatakan desa dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, Pasal 35 ayat 5A ini menegaskan bahwa pemerintah desa tidak bisa serta-merta melakukan realokasi penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19. Desa boleh melakukan perubahan penggunaan dana desa untuk kegiatan lainnya apabila kepala desa telah mendapatkan surat dari bupati atau wali kota di wilayah setempat. Realokasi penggunaan dana desa setelah pemerintah desa melakukan penyesuaian atas anggaran pengalokasian COVID-19 yang ada di desa, maka sisa dari dana desa yang tidak digunakan untuk kegiatan penanganan COVID-19 ini digunakan untuk beberapa kegiatan yang diatur melalui PMK 128, yaitu pada ayat 6. Namun sebelumnya, yang perlu digarisbawahi adalah penyesuaian anggaran dukungan COVID-19 sebagaimana dimaksud ayat 5A ini dilaksanakan berdasarkan surat bupati atau wali kota kepada kepala desa yang menyatakan desa dapat melakukan penyesuaian. Nah, di sini ada diksi melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Artinya proses penyesuaian anggaran tadi, pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDes. Nah, proses perubahan APBDes ini diatur secara terpisah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sahabat desa banget dapat melihat seperti apa tata cara proses perubahan yang ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, untuk apa dana desa yang telah dilakukan realokasi oleh pemerintah desa yang sebelumnya 8%, misalnya 100 juta untuk penanganan COVID, karena di desa kita telah landai kasus COVID-nya dan pemerintah desa telah mendapatkan surat dari bupati kalau di desa kita sudah bisa melakukan realokasi penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19 di desa, maka misalnya 100 juta untuk penanganan COVID dan ternyata hanya diperlukan 10 juta saja, maka 90 juta tadi digunakan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 6 PMK 128. Apa itu? Yaitu hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di desa, bidang kesehatan dan atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. Jadi terdapat 3 program utama yang diatur pada pasal 35 ayat 6, di mana desa hasil realokasi terhadap anggaran COVID tadi hanya dapat digunakan untuk pemulihan ekonomi di desa. Contoh misalnya untuk penyertaan modal atau untuk penguatan UMKM dan lain sebagainya. Bidang kesehatan untuk mendukung program konvergensi stunting, pemberian makanan tambahan, pembangunan atau rehab posyandu, dan atau penguatan ketahanan pangan dan hewani atau kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana yang telah kami jelaskan pada konten-konten sebelumnya. Saya kira demikian sahabat desa banget yang berbahagia. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.